Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaan keempat ya. Bentar lagi terakhir nih. Bagaimana menurut Domba Lover tentang konsep usaha domba Garut? Oke. Silakan Pak Haji. Dalam hal ini berarti konsep usaha peternakan domba, Kang ya. Betul. Sebetulnya memang pasarnya domba Garut dan domba Priangan itu kalau saya memang pasarnya melihatnya Idul Adha. Betul. Jadi begini Kang. Sekali lagi Kang Asep. Jadi saya pernah ikut seminar yang mengisinya non muslim Betul. dan punya peternakan besar. Jadi dalam seminar itu dia bilang, saya aja yang non muslim tertarik terhadap pasar yang diciptakan oleh Tuhan kamu, itu Idul Adha. Karena orang kalau untuk ibadah berapapun dia akan keluarkan, artinya tidak akan menemui pangsa pasar yang sepi. Domba Garut ini, makanya ada istilah Idul Adha itu panen rayanya petani. Oke. Jadi peluang bisnis dalam beternak domba itu ada akikah, ada Idul Adha. Saya tidak melihat peluang usaha di Aben atau yang lainnya karena saya tidak bermain di situ. Jadi saya tidak paham. Ada di daging juga sih sama pembibitan mungkin. Pembibitan dan lain. Nah, kemudian ada di peluang usaha itu menjual petet. Betul, itu pembibitan. Menjual paket breeding. Paket breeding. Kalau saya melihatnya begini Kang Asep. Idul Adha itu sudah tidak bisa ditawar-tawar. Benar. Setiap tahun ada. Karena itu memang satu kewajiban umat. Keduanya, Masya Allahnya lagi Kang Asep, dibuat di hari perayaan Lebaran kedua. Benar. Di mana yang namanya di hari perayaan, orang itu ya sedang merayakan hari raya dan mereka kalau Idul Fitri, Lebaran, kupat, rendang. Betul. Kalau Idul Adha yang itu adalah saya mau berkurban, membawa anak saya melihat kambing disembeli dan memakan daging kurban. Betul. Jadi setiap tahun pasti ada dan jumlahnya itu banyak. Jadi kupat sama gudeg teh leungit teh heula. Leungit. Yang keduanya pasar akikah. Betul. Saya tidak bermain di akikah karena domba saya memang di pelosok kan. Betul. Jadi saya hanya main Idul Adha saya. Nah, teman-teman semuanya, jadi tidak ada dalam sejarahnya harga domba di Idul Adha turun. Betul. Saya taksir tahun 2024 itu akan naik. Akan naik. Nah, saya membuat farm di pelosok itu kebetulan alhamdulillahnya itu HPP-nya rendah. Ongkos kerjanya rendah. Betul. Kalau Kang Asep punya rumput pakcong, satu orang memelihara 20 ekor, itu gajinya adalah 1,5 juta per bulan. Pagi-pagi ngambil pakcong, dicacagin, dikasih makan, itu kan paling sampai juhur. Juhur istirahat, jam 1 mereka sapu-sapu, bersihin kandang, dikarungin untuk pupuk kebun. Kemudian ada yang memandikan, ada yang memijahkan, sampai dengan asar pulang, malamnya menginap. Betul. Murah kan? Betul. Murah. Nah, itu satu Idul Adha. Nah, ada lagi pasar yang menarik. Pernah saya bahas ini dengan Pak Romli. Pasca Idul Adha, petani-petani ini sudah tidak punya kambing. Betul. Karena dijual kan. Biasanya uangnya itu akan disisakan untuk beli petetan. Bakalan. Kenapa bakalan ini harganya melesat naik, permintaan banyak, bakalan Betul, karena kurangnya yang breeding. Kenapa tidak ada petani yang punya petet nahan, nggak dijual, nggak punya kambing lagi? Betul. Sehingga si petet ini peredarannya tuh jarang. Dan tadi banyak betina yang disembelih untuk kebutuhan daging. Betul. Dan akikah juga sih sekarang. Maka di breeding ini kamu bisa menciptakan pasar petet. Di breeding ini kamu bisa menciptakan pasar Idul Adha. Ada yang menarik lagi Kang Asep. Saya setiap tahun ditelepon 2 minggu menjelang Idul Adha oleh lembaga besar lah. Dapat dana dari Timur Tengah. Budgetnya
per ekor itu 1.900.000 sampai 2 juta. Benar. Yang dicari kambing yang bobotnya 25 kilo. Betul. Di mana coba ada kambing harga 2 juta, bobotnya 25 kilo kalau 2 minggu menjelang hari H. Betul. Rata-rata soalnya pasaran itu sekitar 100 ke Ah. atas. Maka yang terjadi, ini mesinnya nggak tanggung-tanggung, 300 ekor, 400 ekor. Maka yang terjadi adalah teman-teman semuanya, dana yang 2 juta itu dibelikan betina. Nggak heran kan banyak yang kurban betina Betul, kan betul, sekarang. Betul. Nah ini kan peluang. Peluang, benar. Dan itu bisa tercipta kalau Anda breeding. Jadi untuk kesimpulannya seperti ini. Pasar utama konsepnya itu ya tetap kurban. Kedua, ketika kita fokus di breeding, kita bisa menciptakan 3 pasar. 1 pasar bakalan, kedua pasar kurban, ketiga pasar pembibitan. Itu. Jadi nggak usah takut. Dengan sendirinya itu pasar akan tercipta. Ada. Ya kan? Dan akan Betul. ada. Ya kan? Nah, kemudian begini Kak Asep. Saya melihat di perkotaan banyak sekarang yang mulai breeding. Betul. Saya punya teman ya, bos besar, buka breeding. Tapi mereka nggak punya rumput, akhirnya beli kan. Betul. Akhirnya HPP naik dong. Betul. Akhirnya harga kambing di kota akan naik dong. Iya. Sementara HPP di saya masih rendah. Nah, ini satu lagi nih. Ini sebetulnya rasa perusahaan. Iya. Saya buka ya. Saya buka. Kenapa harga domba atau harga kambing naik? Satu poinnya kurangnya yang breeding. Kedua, sekarang yang terjun itu peternak milenial. Nah, dari 2 poin ini, kenapa saya bilang yang breeding jarang? Karena breeding itu susah. Betul nggak? Ilmunya susah. Butuh tauhid. Butuh tauhid. Yang kedua, kenapa saya bilang peternak milenial? Satu begini. Kalau sama petani biasa, itu ada untung 100.000 atau gedenya 300.000 itu udah pasti dijual. Tapi kalau sama milenial 500.000 pun keuntungannya belum tentu dijual. Kenapa? Karena HPP-nya besar. HPP-nya besar, segala sesuatunya dibeli. Ya kan, dari situ. Makanya dalam 1 ekor domba itu per ekornya bisa menghabiskan biaya 1.500 sampai 2.500 per ekor dikalikan per bulan. Kalau misalkan 7 bulan seperti apa? Makanya saya bilang 500.000 aja belum tentu dijual. Di situ titiknya yang menjadikan domba itu mahal. Mahal. Dan Begitu. itu menguntungkan buat saya. Amin. Makanya Jangan, sebetulnya emang yang dicari. domba saya tuh bisa masuk ke agen, bisa jual langsung ke end user, ke konsumen. Bisa. Nah, caranya memang beternaknya kita harus di pelosok. Iya. Yang memang berlimpah pakan dan gaji di sana itu masih inilah gitu, HPP-nya masih sangat rendah. Jadi kalau mau diseriuskan sebetulnya konsep usaha di bidang domba ini tidak ada matinya. Beres Idul Adha itu 4-5 bulan tuh petet tuh bertengger di klasmen nomor 1. Orang masih nyari petet. Benar. Kita kan harusnya bisa menciptakan itu sebagai seorang breeder. Benar. Ya enggak? Itu terus yang keduanya beres daripada Idul Adha. ngejual petet 6 bulan, fattening nggak usah setahun, 6 bulan aja. Benar. Beli yang sudah bagus, yang memang harganya kalau yang di saya HPP-nya masih rendah. Nah, tapi begini Kak Asep, konsep usaha ini kan tetap harus didasari dengan ilmu. Betul. Butuh coach, butuh pendamping, butuh orang yang bisa diajak konsultasi. Betul. Butuh orang yang memang sudah berpengalaman dalam hal ini. Kenapa begitu? Contoh pengalaman nih. Banyak pemula yang mencari domba Garut tapi ingin murah. Ada domba Garut murah, betina domba Garut murah ada. Borojol anakna, celina panjang. Ada kan yang begitu? Ada yang seperti itu, ada juga yang sulit lahiran. Ada juga yang menyedihkan itu adalah kambing Garut yang sudah nenek-nenek di salon dibilangnya masih muda. Kalau nyubi kan nggak tahu apa-apa. Betul. Yang penting gelis weh. Yang penting mah gelis. Petetan. Wah murah di sini mah.
Pas kita pelihara 6 bulan nggak ngegedein, kacentet. Nah, ini jawaban seperti ini sebenarnya di konten saya sebelumnya udah saya review ya. Dan memang berarti perasaan ini nih owner domba lover sama saya nih sama gitu kan, sebagai orang yang berpengalaman. Maka Kang Asep harus sebagai pemula itu harus memilih kepada siapa kita membeli bahan, Betul. pembibitan dan petet. Itu Bakalan ya. bakalan. Jadi kalau kita belinya kepada orang yang tidak jujur, Yang hanya mementingkan diri sendiri. saya rasa akan kecewa Betul. gitu. Maka saya sempat ngobrol ya dengan Pak Romli, lebih baik beli perawan. Bener. Puguh masih muda Iya. daripada beli bibitan, dibilangnya baru ngelahirin sekali ternyata sudah 6 kali. Ya itu mungkin kalau mau tahu patokannya di mana, buka di video-video saya sebelumnya. Itu segitu. Udah saya jelaskan semuanya. Oke. Mungkin itu alhamdulillah ya, pertanyaan keempat udah dijawab. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya.